Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan mengenai proyek yang kami buat, yaitu alat optik sederhana atau loop sederhana. Nah, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nunik Purwanti, Paulina Sri Pajar Baru Aritona, Putri Susanti, dan Saiful Ishak. Baik, untuk pembahasannya, di sini ada beberapa pembahasan, yaitu yang pertama mengenai latar belakang, kemudian yang kedua desain alat, yang ketiga alat dan bahan, yang keempat prosedur pembuatan, dan yang terakhir yaitu prosedur penggunaan. Nah, untuk pembahasan pada latar belakang, yaitu yang akan dibahas oleh Saudari Nunik Purwanti, kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari pembuatan proyek atau proposal alat optik yang akan kami buat. Nah, kreativitas guru sangat dibutuhkan ketika sekolah belum memiliki laboratorium yang memadai. Sehingga dalam kekurangan sekolah tersebut, guru harus mampu merancang alat peraga yang sederhana. Misalnya dari benda-benda bekas atau memanfaatkan benda-benda real yang dekat dengan kehidupan siswa atau kontekstual untuk membantu menanamkan konsep IPA fisika kepada para siswa. Nah, dengan hal tersebut, maka siswa akan lebih tertarik dan terbuka imajinasi kreatifnya untuk belajar IPA fisika karena pembelajarannya lebih bersifat aplikatif dan berkarakter. Penerapan yang diharapkan dengan adanya alat peraga ini yaitu selain dapat mengingat tentang konsep pembelajaran yang bisa memunculkan kesalahan persepsi dalam memahaminya, tetapi juga bisa mendapatkan pemahaman yang nyata. Kemampuan guru untuk berkreatif membuat alat peraga sendiri secara sederhana tentunya dapat memengaruhi perkembangan pola pikir siswa terhadap konsep IPA fisika yang semula merupakan konsep abstrak yang sulit dipahami menjadi sebuah konsep pembelajaran yang konkret dan dapat diaktualisasikan sehingga pemahaman siswa jauh lebih baik pada mata pelajaran yang bersifat kompleks tersebut. Nah, adapun tujuan dari proposal yang kami buat yaitu untuk mengetahui cara membuat loop sederhana dan yang kedua untuk mengetahui cara kerja loop sederhana. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudari Nunik yang telah memaparkan pembahasan mengenai latar belakang dan pembahasan yang selanjutnya yaitu desain alat dan juga alat dan bahan yang akan dipaparkan oleh Saudari Paulina. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan pembahasan selanjutnya. Baik, mengenai desain alat, dapat kita lihat ya di dalam PPT, tentunya ada barang-barang tertentu yang harus ada dalam melakukan pembuatan alat tersebut. Nah, di antaranya terdapat gelas, bohlam lampu, stick es krim, plastik, karet gelang, palu, dan ada juga plastik. Dapat dilihat ya alur-alurnya ini di gambar juga terlihat. Next. Nah, dan ini merupakan hasil akhir desain alat yang kami akan rencanakan dalam membuat alat optik sederhana. Selanjutnya. Nah, adapun untuk alat dan bahannya, setelah kami diskusikan dan diinikan, yang pertama ada lampu bekas yang 25 watt 1 buah, terus ada plastik 1 buah, terus yang ketiga ada stick es krim secukupnya
Selanjutnya ada tali atau benang atau karet gelang secukupnya yang dapat mengikat ya intinya. Terus yang kelima ada selotip secukupnya dan air secukupnya supaya sampai penuh intinya di dalam lampu tersebut. Terus yang ketujuh obeng obengnya cukup 1 buah saja dan yang terakhir palu 1 buah. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Paulina yang telah memaparkan desain alat dan juga alat dan bahan pada proyek yang dibuat. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai prosedur pembuatan yang akan dipaparkan oleh Saudara Saiful Ishak kepadanya. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana langkah-langkah dari prosedur pembuatan alat tersebut. Nah, untuk yang pertama, ambil sebuah lampu 25 watt, kemudian dilubangi bagian bawahnya. Lampu di sini adalah lampu bekas. Kemudian yang kedua adalah keluarkan semua isinya sampai bersih. Kemudian yang ketiga, cuci dengan air bersih sampai mengkilap. Intinya tidak ada kotoran lagi di dalam lampu tersebut. Nah, kemudian yang keempat, masukkan air ke dalam lampu tersebut sampai penuh. Kemudian tutup dengan sebuah plastik dan ikat dengan tali atau benang atau bisa juga dengan karet gelang dengan erat agar air dalam lampu tersebut tidak keluar atau bocor. Nah, kemudian yang kelima, setelah memasukkan air, kemudian ambil stik es krim dan ikat dengan tali atau benang, atau juga menggunakan karet bagian tubuh lampu sebagai pegangan atau penyangga lampu. Dan yang keenam adalah lilitkan dengan tip tidak goyang. Kemudian yang terakhir adalah loop sederhana dari lampu bekas sudah siap untuk digunakan. Baik, terima kasih. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Saiful Ishak yang telah memaparkan prosedur pembuatan pada proyek. Nah, untuk selanjutnya yaitu di sini pembahasan pada prosedur penggunaan yaitu yang akan dibahas oleh saya sendiri. Nah, jadi setelah membuat proyek yang telah dibuat yaitu loop sederhana ya. Jadi untuk prosedur penggunaannya itu yaitu di sini ada beberapa bagian. Nah, untuk yang pertama itu ambillah sebuah buku atau koran yang ukuran tulisannya itu sangat kecil. Nah, kemudian yang kedua itu ambil loop sederhana yang telah dibuat, kemudian dekatkan ke buku ataupun koran yang akan diteliti. Nah, untuk selanjutnya lihat perubahan ukuran pada hurufnya ya, yaitu mula-mula ukurannya itu kecil, tetapi setelah dilihat dengan loop itu ukurannya berubah menjadi besar. Nah, setelah melihat perubahan tersebut, yaitu ulangi lagi dengan buku atau tulisan yang lain yang lebih kecil. Nah, jika tulisannya berubah menjadi besar atau dari yang tidak jelas menjadi jelas, maka kerja alat yang telah dibuat tersebut yaitu bekerja dengan sukses. Oke, baik. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami paparkan. Mungkin kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.